Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada penghujung bulan suci Ramadan. Tak lama lagi kita akan menatap perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tentu besar harapan kita nilai-nilai di bulan suci Ramadan tahun ini itu bisa kita tetap pertahankan dan tetap kita rawat di 11 bulan berikutnya. Kenapa? Hal ini penting supaya atmosfer keberagaman kita ini tetap terjaga dengan spirit nilai-nilai Ramadan. Itulah fungsi dari bulan suci Ramadan. Namun demikian, ada 4 prasyarat fungsional jikalau nilai-nilai bulan suci Ramadan ini ingin tetap bisa bertahan di 11 bulan berikutnya. Yang pertama adalah pada tataran adaptasi. Tersedia tidak Muslim-Muslim yang telah melakukan puasa sebulan penuh lamanya dan beraktivitas di bulan suci Ramadan itu mempertahankan nilai-nilai bulan suci Ramadan ini dengan semangat takwa. Sebagaimana kita mafhumi, ada satu ayat yang sering kita dengar di bulan suci ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita dengan modal takwa mestinya kita bisa tetap mempertahankan nilai-nilai Ramadan di 11 bulan berikutnya. Tapi pertanyaannya, apakah kita yang telah berpuasa, yang telah beraktivitas Ramadan, ini telah memperoleh predikat takwa manakala Ramadan ini telah selesai? Tentu saja, tidak semua dari kita yang berpuasa, yang beraktivitas Ramadan ini akan mendapatkan predikat takwa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mengingatkan banyak sekali dari kita yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ini berarti bahwa nilai-nilai Ramadan ini tidak wujud di dalam karakternya. Nah, dari tataran adaptasi, idealnya jikalau ingin nilai-nilai Ramadan ini wujud di tengah-tengah kita 11 bulan berikutnya, maka mestinya kita bisa menjaga spirit Ramadan ini tadi di 11 bulan berikutnya. Yang berikutnya adalah goal attainment atau pencapaian tujuan. Hal yang paling penting, kita harus sadar bahwa tujuan dari kita berpuasa Ramadan, beraktivitas Ramadan, ini bukan sekedar seremonial saja, tetapi memang betul-betul untuk kebutuhan kita. Kebutuhan kita yang membutuhkan puasa itu tadi. Dari sisi kesehatan misalnya, Rasulullah SAW bersabda, "Somu tosihu," berpuasa niscaya kamu sehat. Maka untuk fisik kita, puasa itu insya Allah menyehatkan. Tetapi dalam konteks yang lebih luas, yaitu tentang perbaikan karakter kita, maka bulan suci Ramadan ini tidak ada tujuan lain adalah untuk mengupgrade diri kita, menjadi kawah candra di muka kita, untuk membangun karakter kita ke arah yang lebih baik. Maka, seperti yang telah saya singgung sebelumnya, tujuan dari bulan suci Ramadan memerintahkan kita untuk berpuasa kepada kita yang beriman adalah untuk la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Kemudian yang ketiga adalah integration. Sebagaimana kita ketahui, pada saat bulan suci Ramadan banyak sekali baik toko, baik siaran televisi, baik atmosfer sosial dan lain sebagainya, semua terkondisikan di bulan suci Ramadan ini. Semuanya mendadak religius. Nah, tetapi hal ini seringkali berhenti setelah bulan suci Ramadan ini berakhir. Mendadak menjadi tidak religius pada saat Lebaran tiba, kemudian di 11 bulan berikutnya menjadi semakin tidak religius, dan kemudian mendadak religius lagi ketika Ramadan tiba. Dan inilah butuh daripada support sosial. Kita butuh apa yang kita sebut dengan integratif tadi. Kita butuh dukungan sosial di lingkungan keluarga, di sekolah, di masyarakat, di lingkungan pemerintah. Jangan sampai sesuatu hal yang telah kita bangun
kita rawat pada saat bulan suci Ramadan yang berupa atmosfer religiusitas tadi, ini sampai kemudian hilang, menjadi gelembung saja dan pecah pada saat Ramadan usai. Sungguh-sungguh sangat ironi. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengumpulkan modal sosial tadi, untuk mengumpulkan merawat komitmen bersama, untuk merawat atmosfer bulan suci Ramadan ini. Karena bagaimanapun, sebagaimana kita mafhumi, lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap kondisi, pengkondisian dari karakter yang ingin kita bangun tadi. Nah, yang terakhir adalah pemeliharaan pola atau yang disebut dengan latensi. Nah, di bulan suci Ramadan, kita selalu merawat pola-pola itu tadi. Kita berpuasa, mampu kita berpuasa. Dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Kita mampu menahan amarah. Kita mampu menahan tidak bergosip dan lain sebagainya. Mampu kita tidak menebar ujaran kebencian kepada orang lain. Tetapi bagaimana di 11 bulan berikutnya? Nah, ini menjadi PR bersama bagi kita. Mampukah kita memelihara pola yang selama bulan suci Ramadan ini kita rawat? Atau jangan-jangan kita kembali ke masa di mana kita meninggalkan esensi-esensi kita dalam beragama ini tadi. Inilah yang harus kita perhatikan. Jadi, pesan saya kepada kaum muslimin dan muslimat yang berpuasa, kita sudah sampai di penghujung Ramadan. Mari kita evaluasi kesiapan kita untuk tetap menjaga nilai-nilai bulan suci Ramadan pada 11 bulan berikutnya. Ingat, di awal bulan suci Ramadan kita sering mendengar ayat yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ukuran takwa kita itu bukan berarti kita telah tuntas berpuasa sebulan penuh, tetapi juga berhubungan dengan mampu tidaknya kita tetap menjaga komitmen kita untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya di 11 bulan berikutnya. Jadi dengan demikian, ada banyak yang bisa kita siapkan untuk kepentingan ini tadi. Yang pertama, kita harus melakukan introspeksi diri. Introspeksi diri ini apa? Dalam ajaran Islam, introspeksi diri ini kita sebut dengan muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Mari kita evaluasi diri kita sebelum melakukan evaluasi orang lain. Di penghujung bulan suci Ramadan ini mari kita lihat. Kita yang namanya melakukan evaluasi itu tidak hanya bicara tentang mengukur, tetapi juga melakukan penilaian. Nah, mari kita lihat, mari kita evaluasi. Pada saat bulan suci Ramadan, apakah kita masih memelihara sholat kita? Nah, jikalau misalnya sholat kita itu telah kita pelihara, bagaimana dengan sholat sunnah kita? Dan ini harusnya bisa terawat di 11 bulan berikutnya. Begitu pula dengan puasa. Jikalau pada bulan suci Ramadan kita mampu berpuasa sebulan penuh, mari kita rawat di 11 bulan berikutnya. Mana tahu kita yang sebelumnya emosional, pada saat 11 bulan berikutnya ikut menjaga diri kita supaya tetap menjadi pribadi-pribadi yang penyabar. Dan pada bulan ini misalnya kita rajin sekali bersedekah, menyantuni anak yatim, menyantuni orang-orang susah, berbuat baik, rajin menebar senyum dan lain sebagainya. Nah, mari pada saat 11 bulan berikutnya kita rawat nilai-nilai ini, ya, nilai-nilai yang positif ini untuk ke arah yang lebih baik dengan membawa spirit Ramadan. Demikianlah, semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tetap menjadi muslim yang taat kepadanya dan taat kepada Rasulullah SAW. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.